Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini saya akan membahas tentang kombinasi bisnis yang mana kalau dilihat dari dasar katanya yaitu kombinasi, otomatis ini merupakan campuran ya. Ada dua jenis usaha yang terdapat di dalam satu nama badan usaha. Nah, biasanya si kombinasi bisnis itu dikatakan bergabung ketika ada transaksi yang mana sebuah entitas itu memperoleh pengendalian atas entitas lain, itu menurut PSAK 22. Tapi dikatakan di dalam PSAK 65 itu dikatakan memiliki pengendalian jika, sehingga kalau kayak gitu di dalam PSAK 22 ini si penggabungan usaha bisa juga tidak menimbulkan pengendalian, karena di 65 dikatakan ada pengecualian bahwa si kombinasi bisnis ini dikatakan memiliki pengendalian jika. Nah, ada kecualinya ya. Yang pertama, investor memiliki kekuasaan atas investasi. Contohnya seperti apa? Ketika di sini si Tuan A membeli kepemilikan atas PT B yang jumlahnya sebesar 60%. Yang penting di sini si PT A memiliki kuasa atas PT B tersebut, karena jumlah persentasenya 60%, yang mana kalaupun nantinya itu ada suatu musyawarah yang akan dibahas di RUPS, nanti keputusan yang akan terambil itu nantinya bisa dipengaruhi juga oleh si suara si Tuan A tersebut, karena kepemilikannya akan 60% di atas 50%, sehingga di sini si investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil tadi ya melalui kekuasaannya. Contoh kalau tadi di RUPS ketika menentukan berapa nih jumlah persentase dividen yang akan kita bagikan, yang akan dibagikan oleh si perusahaan. Kalau sepertinya PT Tuan A ingin memperoleh dividen 5% dari total laba yang diperoleh perusahaan, sedangkan yang lain hanya 4%, maka si Tuan A lah yang menang, karena kan jumlah suaranya itu 60%, lebih besar dibandingkan yang lainnya. Lalu yang kedua itu si investor memiliki hak atas imbal hasil dari keterlibatannya dengan investasi. Dengan berupa apa? Ketika si Tuan A membeli atau menyimpan uang di PTB, otomatis kan uang tersebut digunakan oleh PTB untuk kegiatan operasionalnya, yang mana dari hasil penggunaan dana tersebut nanti si PTB akan memperoleh dana, dan dana yang memperoleh laba yang dihasilkan tersebut akan diterima juga oleh si investor berupa apa? Berupa dividen, sehingga bagi investor yang menyimpan uangnya di perusahaan, otomatis dia akan memperoleh imbal hasil berupa apa? Berupa dividen. Nah, selanjutnya di sini mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui berita penggabungan usaha antara Bank BNI Syariah, BRI Syariah dengan Mandiri Syariah. Ketiga bank ini merupakan bank BUMN yang bahasanya itu syariah. Namun karena di Indonesia ini perbankan syariah masih belum sebesar yang bank konvensional, akhirnya ketiga bank BUMN ini untuk memperkuat modalnya, untuk memperkuat sistem yang dimiliki dari ketiga bank tersebut, atau mungkin saja dari ketiga bank ini ada bank yang memiliki kelemahan dari sistem, maka si bank yang lainnya bisa melengkapi, sehingga dengan bergabungnya si tiga bank ini itu diharapkan akan memperkuat perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dengan demikian, perbankan syariah di Indonesia itu mampu bersaing dengan perbankan konvensional, khususnya umumnya di Indonesia, khususnya juga buat di internasional kayak gitu. Lalu kenapa di sini diperlukan suatu penggabungan usaha? Apa nih manfaat dari dilakukannya penggabungan usaha? Yang pertama, menjadikan entitas lebih besar. Tadi kan kalau masing-masing Bank BRI Syariah satu lokasi, lalu Bank Mandiri Syariah juga satu lokasi berbeda, serta yang terakhir Bank BNI Syariah juga memiliki lokasi yang berbeda. Tapi kalau sepertinya digabungkan, otomatis jumlah nasabah yang dari ketiga bank ini itu akan menjadi lebih banyak, sehingga menjadikan nama BS itu lebih besar dibandingkan masyarakat hanya mengenal Mandiri Syariah, BRI Syariah, ataupun Bank BNI Syariah.
Lalu yang kedua, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Nah, kalau di sini kan kalau bank BUMN tidak disuntik, tidak memiliki penambahan dana dari pemerintah, otomatis bisa saja pihak asing juga mengambil alih kepemilikan atas bank BUMN ini, sehingga untuk menghindari ke pengambil alihan kepemilikan bank syariah yang ada di Indonesia oleh asing, maka digabunglah si 3 bank tersebut. Lalu yang kedua, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Contoh yang tadi kan ya, contohlah BRI Syariah sistemnya belum memiliki e-banking, lalu BSM sudah mempunyai dan BNI juga sudah mempunyai. Namun contoh nasabah Bank BNI Syariah itu lebih kecil dibandingkan Bank BSM. Nah, dengan terjadinya penggabungan usaha, maka Bank BRI Syariah yang tadinya belum memiliki e-banking, maka dia bisa memperoleh atau bisa menggunakan e-banking. Lalu nasabah yang tadinya di Bank BNI Syariah lebih kecil, itu kan akan menjadi semakin besar karena mendapat gabungan nasabah dari kedua bank yang lainnya, sehingga dengan adanya penggabungan usaha ini itu saling melengkapi kelemahan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Lalu yang selanjutnya, kompensasi yang diterima pun otomatis akan berpengaruh, karena kan kalau contoh direktur yang di BRI yang tadinya hanya memperoleh gaji atau memperoleh tunjangan hanya 5 juta sebelum melakukan penggabungan, lalu setelah digabung itu menjadi naik, karena kan tanggung jawab yang harus diemban oleh si orang tersebut itu semakin besar, karena menyangkut juga kepentingan ketiga bank yang tadinya 3 bank menjadi 1 bank ya, sehingga karena tanggung jawab yang lebih besar, otomatis kompensasi yang diterimanya pun akan lebih besar. Lalu yang terakhir, meningkatkan kebanggaan entitas, karena kan itu mah lebih condong ke gengsinya kan. Kalau sepertinya saya mah kerjanya di bank desa lebih kecil, tapi kalau bank desa udah gabung dengan bank kota, otomatis pandangan masyarakat kepada karyawan yang bekerja di bank tersebut akan berbeda setelah digabungkan. Nah, ada beberapa bentuk kombinasi bisnis yang diatur di dalam PSK 22. Yang pertama tentang merger. Merger terjadi ketika terdapat penggabungan usaha yang mana ada aktiva dan kewajiban dari suatu perusahaan dialihkan ke perusahaan lain, dan perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan. Contohnya seperti apa? Di sini ada PTA bergabung dengan PTB, lalu di sini si perusahaan yang dialihkannya itu si B, PTA bergabung dengan PTB, dengan si PTA itu membeli, karena PTB ini kekurangan modal akhirnya dibeli oleh si PTA, sehingga mereka berdua bergabung, yang mana nama dari hasil penggabungan itu masih menggunakan nama salah satu, contoh PTA. Nah, ini kan PTA masih ada ya, tapi PTB lah yang melebur, yang jadi hilang, sehingga di sini disebut sebagai merger. Lalu yang kasus yang kedua, aktiva dan kewajiban dari 2 atau lebih perusahaan dari ke perusahaan baru. Contoh di sini ada PTA bergabung dengan PTB menjadi PT AB atau PTC, itu termasuk dalam merger juga. Contohnya seperti apa? Lipo Karawaci yang merupakan hasil merger dari 8 jenis perusahaan. Lalu ada Bank CMB Niaga, ada juga Bank Mandiri. Bank Mandiri kan tadinya bukan Bank Mandiri, tapi gabungan dari 4 bank. Nah, selanjutnya di sini ada juga jenis yang kedua, itu konsolidasi, yang mana di dalam konsolidasi ini terjadi penggabungan usaha, namun dari hasil penggabungan tersebut muncullah posisi sebagai pihaknya, ada yang sebagai induk dan ada juga sebagai anak. Dengan demikian, kalau posisinya sebagai induk dan anak, maka salah satu si yang membeli atau si yang mengakuisisi atau si yang membeli sahamnya atau membeli si asetnya itu memiliki kepemilikan yang lebih besar dibandingkan si perusahaan yang lainnya. Maka di sini muncullah disebutkan konsolidasi, karena kepemilikan yang dimiliki oleh si pembelinya itu lebih dari 50%.
Nah, lalu untuk yang akuisisinya itu penggabungan usaha dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun entitas sebentar yang tadi kan apa nih perbedaan antara yang konsolidasi dengan yang merger. Kalau yang merger ini kan antara A dan B itu gabung menjadi satu nama yang baru. Cuman di sini kepemilikannya tidak ada yang lebih besar. Jadi tidak menimbulkan posisi induk dan anak, jadi rata gitu 50-50. Jadi ya udah sama A 50 B pun 50 meskipun namanya menjadi baru. Tapi kalau untuk konsolidasi ketika A dan B bergabung menjadi perusahaan yang baru, nah ada salah satu pihak yang contoh si A ini kepemilikannya 70%, sedangkan si B itu hanya 30%. Otomatis di sini muncul pihak sebagai pemilik dan si induk dan anak. Nah, lalu di sini ada akuisisi. Nah, untuk akuisisi ini terjadi ketika adanya penggabungan usaha yang mana si penggabungan usaha tersebut muncul dari membeli kepemilikan entitas lain, tapi si entitas yang dibeli tersebut tidak hilang, tidak melebur, tetap ada, tetap berjalan. Contohnya seperti apa? Di sini ada PT A, dia membeli kepemilikan PT B sebesar bisa 40%, bisa 60%. Lalu si A ini dia tidak digabung ya, tidak menggabungkan diri antara A dengan B menjadi satu, tapi A membeli kepemilikan si B, A juga bisa juga nih membeli kepemilikan si C. Nah, ini akuisisi jenisnya karena si kombinasi ini muncul dengan membeli, bukan menggabungkan, tapi yang mengakibatkan salah satu pihak itu melebur. Tapi ini masih ada, jadi dibeli digabung, tapi si A masih berjalan, B berjalan, C pun berjalan. Contohnya apa? Excel Axiata ya. Apa namanya teh yang dulunya kan tadinya ada Exis kayak gitu, tapi setelah melakukan hasil penggabungan menjadi namanya berubah menjadi Excel Axiata, dan sekarang Excel Axiata ini membeli kepemilikan si Netflix. Nah, sehingga di sini si Excel Axiata ini menjadi posisi sebagai akuisisi karena dia membeli kepemilikan beberapa perusahaan, termasuk juga yang Aqua dan Pizza Hut. Nah, untuk di contoh yang tadi ini beberapa berita yang terkait dengan yang 3 bank tadi. Lalu untuk strategi bisnis